terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Special Talk Show, dan sore hari ini juga saya masih ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA dan juga Bapak Nurul Hidayat SE AKMM, dan juga gabungan dari kantor KPP Pratama Banda Aceh dan Kanwil DJP Aceh. Ya, baik, kita kembali lagi untuk Pak Prof dulu nih Pak. Tadi kan saya juga ingin bertanya, ada dalil yang mengatakan ini haram, ada dalil yang mengatakan ini ya sah-sah saja. Ya. Baik, tentu suatu dalil itu ada karena ada backgroundnya ya, ada latar belakangnya. Kalau dalam bahasa studi Islam itu disebut dengan sababun nuzul, kalau dalam Al-Quran, atau sababul wurud dalam hadis. Kenapa ayat itu turun? Apa situasi sosialnya? Kenapa hadis itu muncul? Ada situasi sosial yang melatar belakanginya. Ya. Oleh karena itu, salah satu alasan atau argumentasi social setting kenapa dalil itu muncul, karena banyak perilaku pengutip pajak, banyak perilaku orang-orang yang mengambil usyur itu atau pajak itu tidak menggunakan pada tempatnya. Bisa saja dia dipergunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Atau dalam konteks pemungutan pajak itu dilakukan tidak prosedural, tidak berdasarkan cara-cara yang islami, tidak berdasarkan ketentuan yang ada, maka itulah yang menyebabkan kenapa itu disebut haram atau dilarang kepada pengutip pajak yang tidak berdasarkan ketentuan dari ajaran agama itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, bahwa pajak ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam menata kehidupan suatu komunitas, termasuk dalam konteks negara kita. Pada masa Umar bin Khattab, itu besar sekali kutipan-kutipan, apa itu kharaj namanya, apakah itu pajak, atau apa itu jizyah bagi non-muslim misalnya. Tapi kutipan itu ada. Nah, kalau kita kembali pada masa sejarah Aceh, Kesultanan Aceh abad 16 dan 17, dan kita juga melakukan penelitian tentang itu, ternyata kenapa Aceh itu sangat kuat pada 16-17? Kuat dalam politik, kuat dalam ekonomi, kuat dalam pertahanan keamanan. Ternyata setelah kita teliti bahwa yang membuat mereka kuat ini karena kuatnya fundamental ekonomi pada saat itu. Salah satu sektornya adalah pajak. Saya beri contoh, karena saya baru kembali dari Leiden di Belanda, saya dapat manuskrip, dokumen-dokumen yang cukup luar biasa mengenai Aceh itu. Ternyata Sultan Iskandar Muda ini penguasa di wilayah Semenanjung, mengusir Portugis abad 16 dan 17. Ini Bandar Aceh ini adalah bandar tempat perdagangan. Dari semua negara dan bangsa ikut kumpul di sini untuk melakukan transaksi dagang. Jadi kalau satu kapal berhenti atau bersandar di perairan Aceh, itu Sultan punya kewenangan untuk menjaga dan mengamankan lempar jangkar daripada kapal itu. Itu satu item untuk pajak. Kemudian ketika barang-barang itu diturunkan, kapal itu harus dijaga oleh petugas bandar, itu juga ada pajak. Kemudian para pedagang ini supaya mendapat tempat untuk melakukan transaksi dagang di Bandar Aceh Darussalam, itu menyerahkan sesuatu, bukan sesembahan namanya, upeti lah istilahnya, atau penghormatan kepada raja, apapun namanya, tapi itu kan juga mengeluarkan hartanya kan, itu diberikan. Nah, demikian juga pada tempat tertentu di mana dia berdagang, itu juga diberikan tempat, diprotek oleh sultan, dan itu juga harus membayar yang namanya pajak. Nah, jadi dari segi itu kita bisa lihat rentetan-rentetan itu sangat panjang, dan itu semuanya adalah pendapatan bagi Kesultanan Aceh. Walaupun tindakan Sultan Iskandar Muda itu dikritik oleh peneliti, Denis Lombard misalnya, peneliti Perancis yang menyatakan bahwa kalau kita berdagang di Aceh itu bebannya berat sekali, untungnya sedikit. Tapi ingin saya sampaikan bahwa seperti itulah kenapa Kesultanan Aceh itu sangat kuat. Nah, kalau nanti dulu di Aceh ini banyak damar, banyak rotan, ya, banyak kayu, itu juga mendapat
ada ketentuan-ketentuan dalam Kanun Aceh, Kanun Aceh Darussalam, itu ada pajak itu. Ini menandakan kenapa hebat sekali dulu sehingga Aceh pada masa Kesultanan Iskandar Muda disebut zaman keemasan, zaman kegemilangan. Salah satunya fundamental ekonominya kuat sekali. Nah, jadi oleh karena itu kalau ini tidak ada, maka kita tidak bisa bayangkan bagaimana Kesultanan Aceh itu bisa membeli persenjataan, bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana membangun sentra-sentra ekonomi, termasuk pandai besi. Itu dibiayai dengan dana pajak. Jadi kalau kita mau lihat sejarah, ternyata Kesultanan Aceh Darussalam itu sangat menggantungkan dirinya pada pajak. Jadi bukan pajak person kepala saja gitu loh. Pajak aktivitas ekonomi, industri, perdagangan itu diikuti pajak. Kadang-kadang ini ada hal yang mungkin perlu juga kita cermati. Ada orang berbalik logika berpikirnya. Ini negara mengutip pajak kepada warga negaranya. Di negara-negara lain sudah mengurangi pajaknya. Kita menambah berat pajak itu. Tapi harus diingat, dikurangi itu pada person, pada kepala. Tapi pada industri, perdagangan, sektor-sektor lain tidak. Nah, jadi ini yang barangkali perlu difahami dengan baik. Jangan kita tutup, tak bayar pajak lagi. Nah, kalau nggak ada bayar pajak lagi, kemanapun tidak bisa kita pergi. Ya, jadi merawat jalan tidak bisa, beli alat-alat kesehatan tidak bisa, karena pendapatan negara tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang orang berbalik pikiran, ini pajaknya tinggi sekali dikutip, terus kita juga tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi saya pikir itu perlu dicermati di negara-negara lain, ya, terutama negara maju, itu jelas sekali dia kelihatannya. Pajak menjadi tulang punggung di dalam kehidupan ekonomi negara itu. Siapa bayar pajak yang besar, pelayanan negara juga besar. Yeah. Siapa negara? Kalau bagaimana dengan orang miskin? Dia punya satu plot, satu skim kepada mereka yang mereka juga bisa mendapat pembiayaan dan pelayanan di negara. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Pemirsa, kami juga membuka line telepon untuk Anda yang bertanya seputar pajak dalam ruang lingkup Islam. Silakan langsung menelpon di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan saya juga memberikan kesempatan untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang mungkin punya pertanyaan, penasaran dengan ada yang ingin saya tanyakan mungkin ya dalam hati. Untuk Bapak Profesor boleh ataupun untuk Bapak Nurul. Saya siapa dulu nih, Bapak? Oke, silakan pakai mic-nya, Pak. Sebutkan nama dan alamat, Pak. Dan dari mana maksudnya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jailani, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Aceh. Adapun pertanyaan saya kepada Bapak Prof, di mana kita lihat selama ini di dalam kami melaksanakan penggalian potensi terhadap pajak. Jadi dari satu sisi masyarakat sudah membayar pajak, dari satu sisi masyarakat membayar zakat. Ya. Nah di sini ada suatu pertentangan, di mana menurut masyarakat kalau kami sudah bayar zakat berarti nggak bayar pajak. Atau kalau kami bayar pajak berarti nggak bayar zakat. Nah, begitu salah satu. Kemudian kami baru-baru ini juga dikunjungin oleh salah satu tokoh Aceh, yaitu Pak Ghazali Abbas. Nah, beliau juga berkunjung ke kantor dan membicarakan sama kami, kenapa tidak kalau pajak ini, kalau sudah dilakukan pembayar zakat, ya kan, dilakukan pengurangan. Artinya kalau misalnya pajaknya kena 100 juta, zakat 50, pajak 50. Artinya sebagai faktor pengurangan gitu, Pak. Jadi pertanyaan kami, sejauh mana kalau kita melihat dari perspektif Islam ini terhadap pajak terhadap Islam ini, Pak? Mungkin bagaimana kira-kira terhadap masyarakat yang tadi ini? Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Jai. Pertanyaan luar biasa sekali. Ini juga masih ada dilema ya untuk masyarakat di Aceh ya, Pak ya. Kayaknya ini saya udah ngerasa udah bayar pajak mahal, tapi saya juga harus bayar zakat. Dilema jadinya. Silakan Bapak Prof. Baik, saya pikir ini pertanyaan yang cukup
baik dan ini luar biasa ini. Ini bisa kita diskusi satu semester ini. Dan kami juga sudah melakukan penelitian, sudah menuliskan beberapa artikel yang dulu pernah kita kerjasama dengan kantor wilayah Direktur Jenderal Pajak Aceh bersama dengan UIN Araniri, dan buku itu diterbitkan dengan judul Pajak dalam Islam, dalam perspektif Islam. Salah satu yang dibicarakan juga persoalan ini ya, secara diskusi secara normatif. Ya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pribadi Muslim yang hartanya itu sudah mencapai nisab dan sudah sampai haulnya. Kalau belum mencapai nisab, belum mencapai haulnya, maka tidak ada kewajiban zakat di situ. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan diri, untuk membersihkan harta. Maka zakat itu dikeluarkan karena kewajiban secara personal kepada setiap pribadi Muslim yang memiliki kelebihan harta bendanya. Oke. Jadi oleh karena itu, zakat ini merupakan pilar utama dari ajaran Islam yang kita tidak bisa tinggalkan kalau sudah memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat, ya tidak ada kewajiban itu. Kemudian dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pajak merupakan kewajiban juga. Karena kalau kita tidak bayar pajaknya, maka pelayanan-pelayanan dari negara untuk infrastruktur, untuk pendidikan, kesehatan itu belum maksimal kita bisa lakukan. Tentu zakat dan pajak ini dua hal yang pada satu sisi berbeda. Pertama berbeda karena satu kewajiban dari ajaran Quran dan Sunnah, yang satu lagi adalah kewajiban dari negara untuk menata kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Quran itu menyebut ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu kalau kita mau tarik garis, itu adalah kewajiban dari agama. Ya. Sedangkan wa ati'ul ulil amri itu adalah bisa kita katakan kewajiban dari negara. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaan kita, kok kalau begitu double kita. Orang yang lain, yang non muslim tak double dia. Sendiri saja, satu saja. Ya. Jadi bukan berarti yang non muslim itu bebas sama sekali tak bayar yang lainnya. Tentu pendapatan dia ya itu bisa juga kena. Kalau dihitung person to person bisa sama, mungkin juga lebih dari itu. Kalau kita bisa lihat dari pendapatan yang dia keluarkan. Tapi catatan penting kita bahwa apa yang kita berikan, kita keluarkan untuk zakat jelas sebagai bagian dari ajaran agama. Dan kalau ini pun kita fahami sebagai bentuk kebaikan dan kemaslahatan, itu juga menjadi nilai ibadah juga bagi kita semua. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau lihat, itu tidak ada tidak ada pertentangan antara zakat dengan pajak. Tapi kalau kita lihat sepintas, ya mungkin orang akan katakan itu berbeda. Kita double tax, double yang harus kita keluarkan. Dan itu memberatkan kaum muslimin gitu. Nah, padahal kalau kita teliti secara lebih seksama, lebih dalam, itu tidak pajak itu juga ada standar. Nanti Pak Nurul bisa menyampaikan. Ada objeknya, ada standarnya, ada nilai yang harus dikeluarkannya. Jadi tidak semata-mata memberikan beban itu melampaui batas atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi oleh karena itu tidak serta-merta bahwa ketika ada ini menjadi beban ganda. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat sebagai faktor pengurang pajak. Itu di dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu zakat dibayarkan menjadi faktor pengurang pajak yang terhutang. Ya, jadi pajak terhutang. Artinya
Nah, ini sedang dibicarakan di level Kementerian Keuangan. Apakah, nah ini kalau membayar zakat, membayar pajak, ini kan ada objek-objeknya Pak. Tidak serta-merta dikalkulasi umum gitu. Jadi mana objek-objek yang dibicarakan, yang kalau dia keluarkan zakat, itu bisa mengurangi pajak. Jadi oleh karena itu, dalam perjalanan undang-undang pemerintahan Aceh, ini belum dilakukan satu upaya yang menjadikan adanya payung hukum sehingga bisa terjadinya pengurangan pajak setelah dia membayar zakat. Tentu kita berharap pajak ini yang dikeluarkan oleh setiap warga negara itu tidak membuat warga negara ini dalam tanda petik tersiksa, terbebani di luar batas kemampuan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak ketika menetapkan satu objek pajak tertentu pada satu usaha tertentu, satu aktivitas ekonomi tertentu, itu sudah mempertimbangkan, sudah melakukan dalam tanda petik misalnya riset, apakah memang itu tidak memberatkan. Karena logika umumnya bahwa setiap negara itu tidak ada keinginan untuk menyiksa, untuk membuat derita warga negaranya. Itu prinsip. Oleh karena itu pajak ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara menyeluruh. Jadi saya pikir seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang kontraproduktif antara dua item ini. Kalau kita mau lihat fakta sejarah, Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Khilafah Utsmaniyah yang di Turki Utsmani atau sebelumnya Khilafah Abbasiyah di Khilafah Umayyah, itu kenapa bisa expand sampai ke seluruh jazirah Arab? Salah satu di antaranya karena dukungan pajak yang cukup kuat. Nah, bukan hanya dari non-muslim dengan jizyahnya, dengan tanah kharaj itu ya, itu juga dilakukan. Nah, jadi oleh karena itu fakta-fakta sejarah ini mengindikasikan kepada kita bahwa ternyata pajak dan zakat itu beriringan diambil oleh negara kepada masyarakat yang muslim itu. Terima kasih banyak Profesor. Mungkin Gimana sedikit nih, Pak? menambahkan. Boleh, silakan. Tadi Pak Prof sudah menerangkan dengan sangat tuntas sekali masalah zakat sebagai kewajiban kita sebagai muslim. Kalau kita ngobrol sama sahabat-sahabat kita yang umat Kristiani misalnya, mereka juga punya kewajiban yang sama terhadap agamanya, yang tarifnya mungkin lebih besar dari kita Pak Prof ya, 10% kalau nggak salah. Pendiri negara kita sudah sepakat bahwa konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau kita memasakkan sebagai muslim, udah yang muslim zakat aja, yang Kristennya yang kewajiban 10% itu saja, ya bisa bubar. Dan atas zakat dan kewajiban keagamaan lain itu mustahiknya sudah tertentu Pak Ustadz Pak Prof. Kita ada 8 mustahik yang sudah ditentukan, dan itu tidak untuk membangun infrastruktur, untuk menjaga keamanan, pertahanan keamanan, tidak untuk biaya pendidikan, tidak untuk kesehatan, tidak untuk macam-macam yang tidak diatur atau belum secara menyeluruh diatur dalam kewajiban agama kita masing-masing. Jadi memang Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini ditugasin oleh pemerintah sebagai titik tengah untuk dan secara umum dilakukan sama untuk sama-sama berkontribusi dalam membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan masing-masing yang diatur oleh undang-undang. Dan tidak semua wajib pajak atau warga negara dikenakan pajak. Kalau orang yang berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak, itu dia belum diwajibkan untuk membayar pajak. Itu di bawah angka ya. Ada plafon tertentu tidak dikenakan pajak, dan dia tidak wajib untuk mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Katakanlah seperti gaji misalkan di bawah rata-rata, ada yang mendapatkan gaji 500.000 ataupun kurang dari situ. Tapi kan ini juga mereka dikenakan seperti bayar pajak kendaraan bermotornya. Seperti apa nih? Oh baik, mungkin perlu dipisahkan antara pengelolaan pajak yang dikelola oleh daerah dan pajak yang dikelola oleh pusat. Betul. Kalau kami di Direktorat Jenderal Pajak mengelola pajak pusat yang yaitu kita kenal sebagai PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM. Juga PBB hanya sebatas untuk PBB perkebunan dan pertambangan. Kalau untuk daerah
ada lagi, beda lagi. Kalau kita kenal tadi Kak Tia menyebutkan ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak restoran, pajak parkir, retribusi parkir mungkin kita kenal, dan macam-macam lagi yang pengelolaannya berbeda, terpisah, dan itu menjadi PAD-nya daerah tertentu yang menerapkan. Seperti itu. Bayangannya adalah sebuah negara dikatakan dia maju, dia kaya, artinya juga pajaknya semakin tinggi. Pengelolaan negara, pajakan di masing-masing negara berbeda, tarifnya pun berbeda juga. Tadi Pak Prof sempat menyatakan bahwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab tarifnya juga lumayan tinggi, Pak Prof ya. Kalau kita tahu di negara-negara maju seperti Inggris, Belanda, Belgia, Denmark segala macam tarifnya bisa di atas 50%. Wow. Kalau di negara-negara Timur Tengah mungkin di Brunei, bukan Timur Tengah tapi dia kaya, penghasilan alamnya tinggi. Timur Tengah itu sekitar dari 7 sampai 13-15%. Untuk negara tetangga kita Singapura 17%, Malaysia sekitar 25%, Thailand 23%. Kita sekarang untuk badan 25%, untuk orang pribadi dari 5% sampai 30%. Dan ini akan terus direvisi tergantung dengan kebutuhan dan pemikiran dari para pemimpin kita untuk semakmur-makmurnya seadil dan semakmurnya untuk masyarakat banyak juga gitu. Nah, setiap tahunnya kekayaan yang dihasilkan dari pajak ini apakah diinformasikan secara transparan terhadap semua si pembayar pajak ini? Seluruh masyarakat dapat mengakses berapa APBN kita ya. Untuk tahun ini 2.000 sekian triliun APBN dan 1.750 kalau nggak salah dari perpajakan. 1.498 dari perpajakan, sekitar 85% itu perpajakan dan cukai. Kalau untuk pajak saja 77%. Dan kita sebagai petugas di Direktorat Jenderal Pajak, tugasnya hanya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Untuk pembelanjaannya itu nanti pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Di situ ada berbagai macam direktorat, ada direktorat perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah, ada perbendaharaan segala macam, yang mengatur alokasi-alokasi ke daerah-daerah tertentu. Kalau untuk tahun ini Provinsi Nangro Aceh Darussalam memperoleh alokasi untuk APBD dan APBA sekitar 46 sekian triliun. Sedangkan target pajaknya tahun ini hanya 5,5 triliun. Ya, jadi begitu kepedulian pemerintah pusat pada Provinsi Aceh, karena dulu begitu besar juga jasa dari Provinsi Aceh ini untuk Indonesia, terutama di awal-awal kemerdekaan. Luar biasa sekali. Dan memang dari dana yang dihasilkan itu kan untuk pembangunan perekonomian, kemudian juga kesehatan, pendidikan dan segala macamnya di Aceh nih Pak. Tapi kita melihat pada faktanya masyarakat menengah ke bawah ini merasakan pajaknya yang sangat mencekik. Ya, ditambah lagi dia juga harus mengeluarkan zakat ya Pak Prof ya. Nah, tapi mereka tidak menikmati hasilnya yang sangat-sangat, kalau kita lihat sekarang faktanya Aceh bisa dikatakan dari secara lisan bisa dikatakan dia berkembang. Ternyata sebenarnya belum berkembang. Seperti apa nih? Kemana saja uang itu? Kalau memang itu kepada Pak Prof boleh, kepada Pak Nurul boleh nih. Pak Prof dulu. Iya. Kalau kita mau lihat secara seksama bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat melalui sektor pajak ini tentu diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat. Betul. Jadi tidak ada kepentingan sekelompok orang atau satu komponen tertentu atau pribadi, karena memang itu tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Tentu melalui skim-skim yang ada pada sektor-sektor yang ada, misalnya sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan, kemudian juga sektor-sektor ekonomi produktif, ya. Itu tentu ini kadang-kadang orang berpandangan saya pribadi mengeluarkan zakat, toh kepada saya mana yang pribadinya, kan itu. Oleh karena itu negara itu kan public services, dia memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Dia tidak tanya bagaimana kalau dulu tidak ada rakit, tidak ada jembatan ke Melabu. Ya. Dulu pakai rakit, sekarang itu berubah. Oke, itu satu contoh. Dulu puskesmas itu hanya ada di kecamatan. Di Gampung tidak ada yang namanya pustu, tidak ada namanya polindes, itu tidak ada. Nah, tapi itu tidak merasa bahwa dia mendapatkan pelayanan kesehatan. Dulu sekolah SLTA itu tidak ada di kecamatan. Waktu saya masih siswa SLTA, itu
Saya sekolahnya di Madrasah Aliyah atau SMU sekarang. Itu di ibu kota kabupaten. Jadi di kecamatan tidak ada. Tapi sekarang, coba lihat. Di kecamatan itu ada 2-3 tingkat SLTA. Dan itu negeri. Ya, itu berubah. Kenapa bisa berubah itu? Karena adanya dukungan fundamental ekonomi kita untuk kesejahteraan. Ya, melalui pendidikan misalnya. Nah, dulu, ya kalau kita mau cerita kenapa dulu tidak seperti itu, ya karena memang sektor ekonomi kita tidak berkembang, tidak begitu kuat. Sektor pajak kita kecil. Nah, tapi ini sudah ke depan juga seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa negara ini tidak mengembalikan apa yang kita berikan itu kepada rakyat person to person. Tapi yang dikerjakan oleh negara adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Public services. Dan itu tugas. Jadi oleh karena itu negara tidak boleh main-main untuk menjaga kepentingan publik. Nah, jadi ya memang tidak dikasih balik lagi uang kita. Nggak dikasih lagi itu. Tapi kita menikmati transportasi, menikmati pendidikan, menikmati layanan kesehatan, mendapatkan akses ekonomi. Nah, itu salah satu bentuk kompensasi yang diberikan oleh negara kepada kita karena kita memberikan atau menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi seperti itu. Secara tidak langsung Tidak dia langsung sudah seperti menikmatinya itu. ya Pak ya. Cuma kalau di negara-negara Barat itu bisa diakses dan saya pikir kita juga menuju ke sana. Itu nampak sekali walaupun kita sudah punya pola MPWP. Kalau di negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika itu orang yang bayar pajak yang sangat tinggi itu dia mendapatkan priority. Tapi kita memang harus kita bedakan bahwa di sana itu berpikirnya falsafahnya itu liberalisme dan kapitalisme. Jadi oleh karena itu orang yang punya dompet tebal dia bayar pajak itu pasti dia dapatkan priority oleh negara. Oke. Tapi di Indonesia kan tidak begitu. Karena apa? Falsafah kita bukan falsafah liberal dan bukan falsafah kapital. Nah, jadi oleh karena itu kita falsafah sosial, kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Itu falsafah kita. Jadi oleh karena itu kadang-kadang orang yang bayar pajak memang tinggi, ya batasnya juga tidak sampai kepada seperti liberal dan kapital. Tapi dia juga menikmati mungkin lebih dari yang lainnya. Saya pikir seperti itu. Iya, baik, sangat dimengerti sekali dan untuk pemirsa di rumah saya membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Sudah tertera nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Dan untuk juga audiens, mungkin ada lagi di Bapak ataupun Ibu yang punya pertanyaan, silakan. Oke, baik, kita tunggu dulu ya, kita break dulu. Kami akan kembali di sesi terakhir, tetap di Special Talk Show.